Unilever apakah bisa turun lagi atau tidak. Nah, kita lihat secara garis Fibonacci juga ini sudah. Hai, Easy to Invest kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menggunakan bot yang sudah disediakan. Jadi silakan gabung, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Nah, baik, kita akan membahas dari IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini, IHSG ini gagal bertahan di akhir sesi 2 dan terkoreksi tipis sebesar 0,05%. Dan juga kita lihat di sini dari mayoritas global bergerak rebound ya. Dan untuk kali ini di IHSG sendiri, untuk sektor consumer non-cyclical ini mencatatkan kenaikan yang paling kuat didukung oleh saham consumer dan saham CPO yang memang kompak menguat pada hari ini. Nah, sementara juga dari sektor teknologi ini menjadi yang paling terkoreksi cukup dalam. Dan ini kenapa? Ya karena memang adanya suku bunga AS yang memang naik, ini menyebabkan tekanan terhadap saham-saham teknologi khususnya. Dan juga asing masih mencatatkan net sell terutama di saham big caps ya di perbankan sendiri seperti BBCA, BBNI, BMRI dan Mandiri juga. Jadi kita lihat nih untuk pergerakan hari ini IHSG bagaimana, dan juga ada data juga nih yaitu nanti malam ya yang memang kita tunggu-tunggu juga, yaitu laporan inflasi Amerika Serikat, yang mana laporan ini juga akan kita tunggu-tunggu apakah memang naik atau turun. Kalau terjadi kenaikan inflasi di Amerika Serikat, ini menyebabkan AS juga, The Fed akan menaikkan suku bunganya lebih agresif lagi. Ini membuat kepanikan secara global pastinya ada juga. Jadi kita lihat nih untuk data inflasi dari Amerika Serikat juga kita tunggu. Dan juga adanya hari ini sentimen dari Indonesia sendiri itu merilis data indeks keyakinan konsumen yang meningkat pada bulan April 2022 ini menjadi 113,1. Nah, ini di atas bulan Maret. Artinya apa? Artinya Indonesia ini mengalami perbaikan ekonomi, yaitu indeks kepercayaan konsumen. Jadi masyarakat Indonesia itu terus melakukan pembelanjaan atau pembelian. Ini menyebabkan data ekonomi juga membaik. Ini yang memang ditunggu-tunggu juga ya. Ini membaiknya pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, kita tahu ya bahwa sempat dari pandemi ini mengalami cukup struggle ya ekonomi Indonesia, tapi ini mulai membaik. Nah, kita akan bahas nih dari IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG hari ini gagal bertahan ya, sempat menguji area resisten, yang mana area resistennya ada di area sini. Ini sudah saya gambarkan juga ya di video sebelumnya. Ini hari ini di hari ini mencoba menembus untuk IHSG namun gagal breakout ya. Resistennya ada di area 6.881, ini diambil dari garis MA 100-nya, yaitu di area sini, dan gagal bertahan ya, sempat menyentuh namun terkerek kembali ke bawah ya. Inilah yang menyebabkan IHSG hari ini juga turun ya, memang akibat adanya profit taking juga sebenarnya dari para investor ya. Akibat kemarin mengalami rebound, hari ini juga mengalami naik tapi ya tidak terlalu tinggi ya, memang hari ini terkoreksi. Jadi kita lihat nih untuk IHSG apakah masih bisa menguji area resisten di area 6.881 atau dia mencoba turun kembali nih, yaitu nanti akan menguji area supportnya kembali yang ada di area sini di 6.648. Nah, tentunya kita tunggu juga dari faktor sentimen ekonomi secara global juga. Nah, ini untuk kalau memang IHSG ini menguji area sini, ya ini sebenarnya yang penting dia kuat bertahan di area garis MA 200 di area sini. Ini sebagai area support untuk IHSG. Nah, secara indikator dari RSI dia sudah jenuh jualan. Jadi tetap teman-teman waspada juga ya, karena memang situasi dan kondisi saat ini memang ya masih
cukup struggle untuk IHSG untuk melanjutkan kenaikannya. Yang penting teman-teman tetap pegang saham-saham yang memang masih punya potensial untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kita akan bahas nih untuk kali ini, yaitu yang pertama dari saham Indi. Ya, Indi hari ini kita lihat hari ini mengalami pantulan atau memang membentuk higher-nya lagi ya, lower high. Ini untuk Indi ini pergerakannya cukup bagus sebenarnya ya. Setelah beberapa hari turun ya atau 2 hari ini mengalami penurunan. Nah, Indi hari ini mengalami technical rebound juga. Nah, ini bagaimana nih pergerakan untuk Indi sendiri? Nah, kita lihat nih. Untuk area supportnya ada di area 2460. Ini sebagai area support. Jadi teman-teman kalau belum punya ini boleh masih diperhatikan. Yang penting dia tidak turun di area 2460. Ini cukup bagus peluangnya masih melanjutkan kenaikan terbuka lebar. Nah, yang penting teman-teman lihat ini ada area TP di area 2700. Ini sebagai area target price untuk saham Indi. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini ada garis garis trendline atas di area sini. Yang penting selama dia masih di bawah garis area trendline ini, dia akan mencoba untuk keluar dari area garis trendline ini. Nah, ketika sudah ditembus, ini cukup bagus untuk melanjutkan ke TP di 2760-nya. Ini untuk saham Indi. Kalau memang dia masih kuat, ini bisa melanjutkan ke TP berikutnya di 2980 di area sini. Untuk inflow atau volumenya ini di bawah rata-rata memang ya, tapi untuk sentimennya ini secara komoditas kan memang masih cukup bagus ya melanjutkan kenaikannya. Dan untuk stokastik RSI ini turun ke bawah, tapi ini untuk RSI masih di area level 70-an ya. Ini cukup menarik, dia kalau memang masih bisa naik untuk esok hari ya peluangnya ini terbuka lebar. Yang penting dia harus nembusin dulu di area 2710 ya atau 11 ini harus ditembusin terlebih dahulu trendline-nya. Kalau memang dia keluar dari trendline ini cukup menarik juga nih untuk saham Indi. Nah, untuk pergerakan dari asing sendiri gimana? Nah, kita lihat hari ini adanya net buy sebesar 4 miliar ini dari asing, jadi tidak terlalu tinggi memang, tapi pergerakannya boleh dipantau ya untuk perdagangan esok hari juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada AZ, kemudian BK, YP, LG juga, kemudian ada PD, dan di sini adanya pembelian juga dari ZP. Dilihat di sini ZP melakukan akumulasi ya, AZ melakukan akumulasi di sini, dan untuk AO di sini juga adanya distribusi ya, ini bisa terlihat dari sini. Kemudian ada BK juga, ini melakukan distribusi, dan ada juga di sini melakukan pembelian juga. Tapi tetap ya teman-teman sesuaikan dengan trading plan, jangan terlalu agresif. Yang penting ya sesuaikan dengan kalau memang dia turun dari area support, teman-teman harus siap cut loss. Nah, ini untuk saham Indi. Nah, gimana nih untuk dari sisi ininya, dari sisi Fibonacci, teman-teman bisa dilihat. Nah, secara garis Fibonacci supportnya itu ada di area 2477 di area sini. Ini sebagai area support untuk saham Indi. Jadi teman-teman, apabila teman-teman punya saat ini ya tetap hold. Ini rekomendasinya masih boleh hold. Yang penting dia tidak turun di area 2477 di area sini. Ini boleh di hold. Nah, ini untuk area target price-nya yaitu di 2722 ya, di area sini sebagai area Fibo 61,8. Ini untuk saham Indi. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, yaitu ada saham ESA. ESA hari ini juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,6%. Tutupan closingannya ada di 1.200 ya. Ini cukup menarik juga pergerakan ESA ini, saham komoditas juga salah satunya. Nah, ini hari ini ESA ini nurut ya, untuk pergerakannya ini mencoba break resisten di area garis trendline yang ada di area sini. Teman-teman kalau memang sudah punya ini, rekomendasinya masih boleh hold. Yang penting dia tidak patah turun dari area support. Yang mana area supportnya ada di 1115, ini sebagai area support. Nah, kalau teman-teman punya ini boleh hold. Strateginya untuk take profitnya ada di area 1315. Ini untuk area target price-nya. Nah, untuk volume hari ini memang di bawah rata-rata, stokastik RSI masih cenderung menurun ke bawah, tapi ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikan terbuka lebar ya. Ini teman-teman boleh hold. Nah, kalau belum punya gimana? Boleh kalau belum punya ini mencicil belinya di area dekat dengan area support di 11.15 di area sini ya. Ini untuk ESA-nya.
Nah, untuk asing bagaimana? Kita lihat hari ini untuk asing perdagangan hari ini adanya net sell sebesar 1,5. Ini tidak terlalu tinggi ya. Memang hari kemarin juga ada net sell, kemudian hari ini dilanjutkan dengan net sell juga, tapi ini cukup menarik pergerakannya karena memang sentimen dari komoditas juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada YU, ada CC, ada DP juga, ada BK. Di sini ada pembelian dari YU, bisa dilihat ini adanya akumulasi dari YU, ini cukup menarik sebenarnya ya untuk saham ESA ini, jadi boleh dipantau ya untuk pergerakan esok hari. Bagi yang belum punya, ini rekomendasi untuk watchlist esok hari ya, ini boleh strateginya untuk spekulatif buy ya untuk saham ESA, ini pergerakan secara teknikal masih cukup menarik. Nah, ini untuk saham ESA. Berikutnya kita akan bahas dari saham Adro. Adro hari ini juga sama bergerak naik sebesar 1,9%, ditutup di angka 3150. Ini sentimen Adro ini masih sama ya, seputar adanya pembagian dividen. Jadi teman-teman boleh perhatikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan dividen ya, silakan saja ini boleh mencicil melakukan pembelian ya di harga kumdet di hari kumdetnya ini, teman-teman boleh hold juga. Nah, untuk Adro ini peluangnya, jika teman-teman punya strateginya, boleh hold terlebih dahulu dengan catatan selama dia bertahan di area garis fraktal bawah ya. Di fraktal bawah itu di mana? Nah, garis fraktal bawah itu ada di 3080. Yang mana 3080 ini sebagai area support untuk saham Adro. Nah, ini untuk support pendeknya. Jadi teman-teman perhatikan area fraktal bawah ini sebagai area support pendeknya. Nah, support jauhnya ada di 2980, ini sebagai area support jauh. Nah, untuk area TP-nya ada di area 3410, ini untuk target price pertama. Tetap hati-hati kawan ya, karena memang untuk saham Adro ini adanya pembagian dividen, biasanya setelah dividen adanya penurunan, ini cukup wajar. Biasanya para trader ini ingin melakukan pembelian saja, memanfaatkan momentum untuk jangka pendek. Nah, ini untuk saham Adro boleh diperhatikan. Untuk volume hari ini di bawah rata-rata, stokastik RSI ini masih dekat dengan oversold atau area jenuh jualnya. Jadi teman-teman boleh perhatikan nih untuk saham Adro. Bagi yang sudah punya, bagaimana strateginya, boleh di hold terlebih dahulu. Kalau belum punya, saran saya menunggu area 3200 ya untuk area breakout-nya. Jadi kalau memang teman-teman mau membeli ya boleh tunggu area 3200 lebih amannya ya. Nah, ini untuk saham Adro. Bagaimana untuk asing sendiri, hari ini adanya net buy sebesar 9,1, ini tidak terlalu tinggi memang ya, karena memang 2 hari ini adanya asing itu dana keluar ya, ini cukup besar, tapi di hari terakhir ini tanggal 10 kemarin ini lebih rendah, dan hari ini adanya net buy ya. Nah, untuk broker summary hari ini ada BK, YU, YP, kemudian CC juga, ini adanya akumulasi dari BK bisa dilihat di area sini, namun di sini sebenarnya ada seller juga ya, ini tidak terlalu tinggi sebenarnya dibandingkan dengan buyernya. Dan untuk distribusi ini dari MG, ini bisa dilihat adanya distribusi. Kemudian teman-teman perhatikan juga di area Fibonacci-nya atau garis Fibonacci-nya. Nah, kita lihat Fibonacci ini bergerak ke arah 3270 di area sini, ini sebagai area garis extensionnya. Nah, teman-teman kalau belum punya ya boleh nih nunggu di area sini, di area 3200 ya kalau memang mau buy. Dan dia sebenarnya di extension ini di area 78,6 ini dia melanjutkan peluangnya ya untuk melanjutkan naik nih bisa saja ya. Tapi karena memang hari ini adanya profit taking juga ya cukup wajar ya kalau memang mengalami penurunan di akhir sesi. Nah, ini untuk saham Adro. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, itu ITMG. Ya, ITMG hari ini bergerak naik sebenarnya ya, karena memang ditutup itu di high-nya itu sempat menyentuh area 30.750 ya, ini sudah dicapai sebenarnya, dan adanya profit taking ini cukup wajar. Kenapa wajar? Karena sudah menyentuh area garis resistennya. Nah, garis resisten dari saham ITMG ini kan di area 30.200 ya. Ini bisa dilihat untuk resistennya di area sini. Nah, ini bisa kita gunakan garis Fibo. Nah, ini dia
garis Fibonacci ini untuk analisa untuk saham ITMG ini. Nah, selama dia sudah menyentuh area TP di area sini 37.740-an di area sini, ya ini pasti adanya profit taking, wajar saja ya untuk investor ini melakukan profit taking. Nah, kalau teman-teman hari ini masih hold, misalkan ini tadi FOMO ya untuk terburu-buru melakukan pembelian, ya teman-teman boleh catat untuk area supportnya. Nah, area supportnya ada di 28.700 ya, 28.780 di area garis trendline yang ada di area sini, yaitu di garis trend di 78,6 di area sini. Ini sebagai area support berikutnya. Nah, kalau teman-teman belum punya, ya tunggu saja di area 28.100 di area sini ya, di area 61,8-nya di area sini. Kalau belum punya ya, ini boleh melakukan pembelian di area sini. Jadi tunggu saja turun ke area sini kalau belum punya di 28.100 di area sini. Jadi boleh teman-teman melakukan pembelian kalau belum punya. Jadi tetap hati-hati ya, sesuaikan dengan trading plan. Kalau memang tidak sesuai dengan trading plan ya siap cut loss tentunya. Nah, ini untuk ITMG ini dari sisi volume juga rata-rata ya, ini stokastik RSI ini sudah jenuh beli. Ini hati-hati karena memang RSI stokastik sudah di angka area 100, jadi adanya profit taking ini cukup wajar juga ya. Tetap waspada untuk melakukan pembeliannya, hati-hati juga ya. Nah, untuk asing bagaimana kita lihat hari ini? Asing adanya net sell sebesar 33 miliar. Untuk ITMG ini broker transaksi hari ini ada YP, CCPD, kemudian GR juga, dan adanya tradingan ini dari dua sekuritas juga nih, dari YP ini melakukan trading buy juga nih pastinya para scalper juga ya. Dan di sini bisa dilihat ada CC juga ini melakukan buy-nya tapi tidak terlalu tinggi juga karena memang di sini ada seller juga dari CC. Jadi sesuaikan dengan trading plan teman-teman ya. Kalau memang ingin trading ya trading saja, tapi kalau mau untuk swing trading ya teman-teman harus tepat ngambilnya di area mana. Nah, ini area 28.450 juga ini boleh nih sebagai area support juga. Nah, ini untuk saham ITMG. Berikutnya ada saham lainnya, itu ada saham Pegas. Pegas juga ini pergerakannya cukup menarik sebenarnya, sempat menaik tinggi ya dari area tanggal berapa nih? Area tanggal 27 April sampai hari ini juga masih melanjutkan kenaikan. Nah, untuk Pegas, bagi yang sudah punya ini harap hati-hati ya karena memang adanya profit taking karena memang sudah naik tinggi, tetap ya waspada ya karena ada profit taking. Nah, kita lihat nih dari sisi Fibonacci juga bagaimana. Nah, ini kalau dari Fibonacci ini kelihatan nih ya untuk area supportnya ada di mana. Garis Fibonacci menunjukkan area retracement 61,8 ini sebagai area support. Supportnya ada di mana? Support ada di 1.500 ini sebagai area support. Bisa dilihat ini adalah sebagai area support ya untuk Fibonacci 61,8. Area resistennya ada di mana? Area resistennya ada di terdekat di 1556 di area sini dan terjauh ada di 1620 ini sebagai area resisten atau TP-nya ya untuk saham Pegas. Nah, volume hari ini memang ini rata-rata ya tidak sebesar dari volume kemarin, tapi tetap untuk MACD ini masih melanjutkan kenaikan, ini cukup lebar ya peluangnya untuk melanjutkan kenaikan. Nah, untuk transaksi asing gimana nih hari ini ya? Ya, asing adanya net buy sebesar 23 miliar, ini melanjutkan net buy ya dari hari kemarin juga ya. Ini boleh diperhatikan. Untuk broker summary hari ini ada BK, kemudian YU, ada BB, ada YP. Nah, ini adanya akumulasi juga dari BK, bisa dilihat dicermati BK di sini adanya seller tapi tidak terlalu tinggi. Ada akumulasi juga dari YU, ini hari ini mengalami akumulasi juga akumnya. Kemudian ada BB juga ada akum di area sini ya. Jadi teman-teman boleh perhatikan untuk saham Pegas. Nah, strateginya boleh swing trading ya boleh saja. Atau kalau memang teman-teman tidak mau melakukan pembelian di area sini ya tunggu saja dekat dengan area support di 1.500-an di area sini. Nah, ini untuk saham Pegas. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham GZCO. Ya, GZCO hari ini bisa dilihat hari ini mengalami
technical rebound juga ya. Ini bisa dilihat. Hari ini mantul di area support di area 165 ini sebagai area supportnya. Hari ini low-nya ada di 167 ini dekat dengan area support. Jadi teman-teman yang sudah punya, bagaimana strateginya? Ini boleh hold terlebih dahulu karena apa? Karena hari ini keluar dari garis trendline yang ada di area 193 ini sebagai area trendline-nya. Nah, memang sempat hari ini adanya ekor, ini menandakan adanya profit taking, ini wajar saja ya karena memang investor ingin melakukan profit taking. Nah, untuk area TP-nya ada di mana? TP ada di 210 ini sebagai area TP-nya. TP kedua ada di 236 ini untuk melanjutkan kenaikan. Apabila dia breakout dari fraktal atas atau TP pertama, ini peluangnya terbuka lebar untuk melanjutkan kenaikan. Stokastik RSI ini golden cross didukung di area sini ya. Ini bagi teman-teman boleh hold terlebih dahulu ya untuk area TP-nya ini ya, disesuaikan saja kalau memang ingin TP ya di area sini saja. Nah, untuk volume transaksi hari ini memang ini rata-rata ya sesuai dengan garisnya di area sini. Jadi teman-teman boleh cermati untuk perdagangan GZCO besok hari. Nah, untuk volume hari ini untuk asing hari ini adanya net sell, memang ini tidak terlalu tinggi ya karena memang saham volatile yang naiknya kencang juga ini ya memang segini transaksinya untuk hari ini adanya net sell ya. Untuk broker summary hari ini ada YP, kemudian ada MG juga, ada CC, ada PD. Nah, ini adanya dua broker ini ya, YP dan MG ini masih mengakum sebenarnya dan juga ada seller. Nah, kenapa? Karena memang ini hanya untuk trading buy saja, untuk scalping saja, jangka pendek. Jadi, manfaatkan momentum untuk kenaikan jangka pendek. Nah, ini untuk saham GZCO ya, boleh untuk strateginya swing juga boleh saja ya. Area TP-nya di 210, tapi tetap waspada adanya profit taking ya. Untuk saham berikutnya Unilever. Ya, Unilever hari ini bergerak naik ya, melanjutkan kenaikan dari hari kemarin. Ini sudah naik tinggi ya, bisa dilihat ini dari sebelum Lebaran sampai hari ini masih melanjutkan kenaikan. Nah, pasti teman-teman juga bingung, kok ini Unilever masih melanjutkan kenaikan, gimana nih untuk target price selanjutnya, atau Unilever apakah bisa turun lagi atau tidak. Nah, kita lihat secara garis Fibonacci juga ini sudah hari ini ditembus area garis Fibonacci 61,8-nya ini di area 4590 ini sudah ditembus untuk resistennya. Nah, bagaimana pergerakannya? Nah, pergerakan Fibonacci ini area targetnya di area 4946 ini sebagai area target price-nya, dan hari ini sempat kesentuh namun dia turun kembali ya. Ini dari volume juga ini naik ya. Kalau teman-teman belum punya, boleh untuk wait and see terlebih dahulu, tunggu area support yang ada di area 4.590 kalau belum punya. Nah, kalau esok hari naik kembali gimana? Nah, kalau esok naik kembali ya teman-teman boleh strateginya untuk buy high dan sell high. Jadi beli tinggi dan jualnya tinggi. Jadi untuk trading saja. Nah, ini untuk saham Unilever. Tapi kalau teman-teman memang untuk jangka panjang ya, jangan beli di area pucuk di area sini, nanti takutnya turun ke bawah. Jadi teman-teman boleh tunggu saja di area supportnya. Nah, untuk volume di atas rata-rata bahkan ini naik terus ya, ini boleh dicermati juga sebenarnya untuk perdagangan. Nah, ini sebenarnya peluangnya terbuka lebar, nanti akan menyentuh ke area 5.400 di area sini sebagai high-nya. Nah, kalau memang dia bisa kesentuh di area 5.400, bisa tidak? Bisa saja, tapi timing tepat kapan ya kita belum tahu untuk saham Unilever apakah memang lanjut naik atau tidak. Nah, karena memang kan sudah naik tinggi, dilihat dari sisi sininya ya, karena memang Unilever ini cukup menarik ya sebenarnya ya, dari pergerakan dari bawah, kemudian dia mantul terus dan nembus di area garis hijau di area sini di area 38,2, terus nembus lagi di 4590. Tapi ini kenaikannya sudah tinggi sekali, jadi harap waspada ya adanya profit taking, ini wajar saja. Nah, untuk hari ini kita lihat asing itu gimana Unilever. Ya, Unilever hari ini adanya net buy sebesar 216 miliar. Ini cukup tinggi juga, teman-teman boleh perhatikan juga ya untuk Unilever. Bagi yang sudah punya ini boleh di hold terlebih dahulu, boleh saja. Kalau memang
teman-teman seorang investor ya. Nah, untuk broker summary hari ini ada BB, ada CC, ada BK, ada KZ. MG ini melakukan pembelian juga. Di sini ada akumulasi dari BB, kemudian CC juga ada akumulasi. Jadi teman-teman boleh nih untuk diperhatikan esok hari. Nah, kalau mau trading buy gimana? Ya boleh saja nih untuk memanfaatkan momentum untuk kenaikan jangka pendek saja ya boleh. Ya, ini untuk saham Unilever.